Halo semuanya, kembali lagi di acara Dialektika bersama saya Helma sebagai moderator kali ini. Hari ini kita akan sharing-sharing santai nih mengenai personal branding bersama dosen kita, Ibu Amalia. Halo Ibu, apa kabar? Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Helma dan teman-teman. Waalaikumsalam. Ibu selain ngajar, sibukannya apa sih Bu? Oh baik, saya selain tugas utama adalah menjadi dosen di Unkris, saya juga aktif dalam forum-forum pembangunan masyarakat desa saat ini, dan juga penguatan pendidikan formal di beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon. Karena kebetulan saya semenjak pandemi kembali ke Cirebon karena kita offline. Jadi selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini, saya memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bagaimana memberi penguatan-penguatan kepada sumber daya manusia yang ada di perangkat desa. Sibuk ya Begitu. Bu ya? Dan, Terima kasih banyak Bu udah ya sempatin waktunya. tidak apa-apa, justru menyenangkan berbincang-bincang dengan mahasiswa, orang-orang muda yang energinya pasti jauh lebih banyak ya dibanding kita yang sudah mengarah ke 40 ini. Iya. Langsung ke inti acaranya Bu. Gitu. Tema kita kali ini Boleh, kan boleh. tentang personal branding ya Bu. Menurut Ibu sendiri, Ya. apa sih personal branding itu? Oh, oke. Jadi gini, personal branding itu kalau saya lihat dari beberapa tinjauan pustaka ya kan, kenapa sih personal branding itu muncul lah gitu loh. Jadi teman-teman memang perlu tahu bahwa sudah terjadi perubahan gaya marketing. Nah, gitu loh. Teman-teman anak Fakultas Ekonomi kan ya. Iya, betul. Jadi gaya marketing dari 1.0 sampai 4.0 itu mengalami perubahan. Nah, gitu. Kalau yang 1.0 itu dia lebih kepada product versus price, gitu kan. Jadi kita lebih mengutamakan produk saja. Nah, ini sebelum saya cerita ke personal branding nih, teman-teman. Iya kan? Kemudian pada tahun 90-an dia bergerak, teman-teman. Dia tidak lagi cerita produk yang kita punya. Nah, gitu ya. Tetapi dia lebih memberikan pendekatan kepada consumer habit. Bagaimana habit consumer? Nah, gitu. Nah, di tahun 2000 sampai sekarang itu lebih kepada consumer identity. Gitu loh. Lebih kepada identitas consumer, misalnya nih. Kalau teman-teman minum kopinya di Starbucks, berarti lo tahu dong siapa gue. Gitu loh. Iya. Ya enggak? Bener enggak? Sekarang kan arahnya sudah ke sana, ya kan? Lebih kepada consumer identity. Tambah lagi sekarang Mbak Helma bahwa katanya gini, di tahun ini di tahun 2015 itu dia lebih kepada kedekatan kita kepada consumer, begitu menurut yang tinjauan pustaka yang saya coba gali ya. Jadi kita lebih kepada engagement, tidak hanya cerita produk, tidak hanya cerita habit, tidak hanya cerita identity gitu kan, tetapi lebih kepada kedekatan kita, kedekatan antara penyedia jasa barang dan terhadap yang consumer itu kepada lingkungannya begitu. Jadi disitulah personal branding itu muncul. Personal branding itu loh, Mbak Helma, pada dasarnya ini ya, kalau dalam cerita marketing, pada dasarnya dia itu membantu, frankly speakingnya gini, membantu memasarkan produk, gitu loh. Pada dasarnya, dia menjadi bagian dari strategi marketing. Marketing diri Personal sendiri branding itu. mungkin gitu. Tidak, jadi diri sendiri itu tidak hanya pada dirinya, tetapi dari menjadi bagian dari diri dia sendiri. Nah, Oh, iya. seperti itu menjadi strategi marketing personal branding itu, ya kan? Nah, tapi kemudian ia seiring dengan perkembangan teknologi yang masif gitu ya kan, terus ada disruptif,
Tahu kan Helma, disruptif tiba-tiba terus berubah. Berubahnya itu bukan tahun per tahun loh Helma. Minggu per minggu bahkan perubahan teknologi. Benar nggak? Iya, betul. Misalnya kalau dari Instagram gitu, ada fitur-fitur yang berubah kan. Misalnya sekarang kita ada Reels. Benar Iya, nggak? baru. Iya, benar. Baru kan Reels itu, Mm-mm. padahal baru setahun yang lalu masih ada seperti video biasa kan. Sekarang dia IGTV. sudah ada Reels. IGTV, betul, Helma. Nah, seperti itulah sebetulnya perjalanan personal branding ini, teman-teman. Gitu kan? Jadi, personal branding itu adalah bagian dari strategi marketing untuk quote and quote gitu ya, menjual diri kita gitu. Iya kan? Tetapi dalam konteks kita boleh artikan bahwa personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap kita. Ya kan? Tetapi arahnya yang seperti apa gitu. Ya kan? Arahnya yang bagaimana supaya persepsi itu menjadi positif. Itulah namanya personal branding kalau menurut saya loh. Iya. Bagaimana kita membentuk persepsi masyarakat yang arahnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya positif. Nah, seperti itu Helma. Jadi saya sedikit cerita sejarah ya tentang personal branding itu kapan dimulainya. Tepatnya sih tahun 70-an ketika Dale Carnegie itu ada ahli psikologi yang juga dia menulis buku di marketing, dia menyampaikan hal itu gitu, bahwa personal branding itu dimulai sejak tahun 70-an begitulah. Sudah dimulai. Gitu kira-kira Helma. Paham nggak? Berarti itu ya Bu, termasuk marketing apa tadi? Strategi marketing. Ya. Betul. Betul. Pada awalnya, itulah pada awalnya bahwa personal branding itu adalah strategi marketing. Gitu. Tadi kan Ibu udah ngejelasin nih Bu tentang pengertian personal branding lah. Sekarang tujuan dari personal branding itu apa sih Bu menurut Ibu? Nah, kalau tujuan personal branding itu kalau bisa kita simpulkan, itu sebetulnya kalau saya bilang sih ada 3 ya, saya bilang sih ya. Ada 3. Benar nggak? Pertama, dia lebih kepada human capital, benar nggak? Lebih kepada human capital itu apa bahasa Indonesianya? Sumber daya manusianya gitu. Jadi kita melihat bahwa tujuannya itu lebih, kalau kita lihat dari aspek sumber daya manusianya, ya kan, dia itu arahnya adalah recognition, Helma. Arahnya kepada pengakuan, ya kan? Pengakuan sebagai apa? Misalnya kalau kalian sebagai mahasiswa, misalnya pengakuan bahwa kalian aktif di organisasi, ya kan? Bisa. Kalau misalnya kami sebagai dosen, pengakuannya apa? Personal branding itu tujuannya apa? Adalah untuk supaya diakui bahwa kami mumpuni, mampu di bidang tertentu. Nah, itu salah satu tujuan personal branding itu seperti itu, gitu kan? Kemudian ada sosial kapitalnya. Apa? Dilihat dari sosial kapitalnya, dilihat dari lingkup sosialnya, bahwa itu akan tujuannya itu akan wider network, memperluas jaringan. Relasi. Ya kan? Betul, relasi, ya kan? Kemudian bagaimana? Apa sih kalau di IG followernya tambah banyak? Eksistensi. Betul kan? Nah, itu namanya growing popularity. Iya. Nah, ya kan? Nah, terus secara ekonomi, boleh saja dia akan dengan sendirinya gitu ya. Kalau kita sudah memiliki human capital kita itu tadi, bahwa kita diakui di bidang tertentu, misalnya Helma aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, tetapi Helma fokus. Nah, fokusnya kemana? Oh, kalau Mbak Helma itu fokusnya misalnya dia lebih kepada isu-isu lingkungan gitu. Jadi kalau lo mau tanya isu-isu lingkungan, tanya aja dia. Iya. Boleh nih tanya gitu. Sharing-sharing. Betul. Sharing aja ke dia. Itu orangnya tuh. Dia jagonya tuh. Gitu. Sama-sama ya kan belajar seperti lah. itu. Begitu kurang lebih. Ya kan, ada lagi economic capital apa? Nah, ya pasti kita akan dapat keuntungan. Secara ekonomi kita akan memperoleh keuntungan. Kurang lebih seperti itu, Herma. Keuntungan ekonomi tuh maksudnya kayak gimana, Bu?
dari yang tujuan. Otomatis jika kita sudah men-set up personal branding kita, benar nggak? Kita akan memberikan kemudahan pada diri kita sendiri, Helma. Ya kan, misalnya kalau kamu punya sesuatu, pasti kamu akan dimintai tolong, dimintai bantuan, diundang, gitu kan? Pasti akan memberikan nilai ekonomis bagi diri kita sendiri, begitu. Alirnya ke pekerjaan juga ya Bu ya? Boleh ke pekerjaan yang kita dalami, boleh juga terhadap produk yang kita miliki. Atau produk di mana orang mempercayakan kepada kita, benar nggak? Iya. Kalau anak-anak sekarang kan ini ya, kayaknya kalau yang cewek-cewek itu identitasnya adalah keglowingan, benar nggak? Iya benar. Betul kan? Banyak DBS lah, apalah, merek-merek lokal yang menurut saya juga bagus gitu, yang kemudian ada ikon-ikon yang menjadi marketingnya, benar nggak? Iya betul. Ya kan, siapa sih selebgram yang ngurusin wajah itu kayak glowing, kayak gitu ya kan? Sering itu muncul gitu. Ada Bella Sophie lah, ada apalah gitu kan? Macam-macam. Nah, seperti itulah sekarang ya, memang personal branding ini pun Helma, dia menjadi sangat disruptif. Sangat pesat untuk terjadi perubahan. Bisa jadi pembicaraan kita minggu ini itu tidak akan booming lagi di 6 atau berapa bulan mendatang. Begitu. Karena up to date jadi terus kalau ya, betul, memang kita harus terus update terhadap perkembangan apapun. Gitu Helma. Iya. Tadi kan tujuan udah nih Bu. Mungkin manfaat dari personal branding nih setelah diterapin tuh manfaatnya apa sih yang dirasain gitu loh Bu? Manfaatnya itu pertama kepada diri kita sendiri. Yang pertama itu manfaat personal branding itu adalah kita dengan sendirinya, dengan adanya personal branding itu membangun citra diri kita. Iya kan? Membangun citra diri kita di hadapan publik. Itu manfaat untuk diri kita. Artinya, secara tidak langsung kita berhasil membentuk paradigma positif masyarakat terhadap kita. Persepsi positif masyarakat di sekitar kita terhadap kita. Helma secara tidak sadar bahwa pada dasarnya manusia itu punya personal brand-nya sendiri loh. Secara nggak sadar ya? Natural mungkin ya Bu ya? Iya dong. Iya kan, secara nggak sadar Helma sekarang sudah membentuk personal branding dirimu. Coba ya, sekarang pihak fakultas misalnya, yang ada di sekitar kita, pasti akan appreciate terhadap Helma. Karena Helma sudah berani menjadi moderator atau memulai satu diskusi ilmiah yang yang dideliver, yang disampaikan dengan tema yang santai, gitu kan? Bahwa inilah yang ada pada diri Selma saat ini. This is your personal brand, Selma. Helma ya. Kemudian dengan adanya Helma seperti ini bisa mempengaruhi orang lain, benar nggak? Nah, secara personal, betul dong, ya kan, mempengaruhi orang lain gitu tentang persepsi mahasiswa saat ini misalnya. Kemudian ya jadinya gini, Helma itu punya kemampuan bahwa ini, bahwa ya jalur untuk menjadi somebody yang menurut Helma itu akan seperti apa, itu sudah mulai terbentuk dengan adanya personal branding yang Helma bentuk melalui kegiatan yang seperti ini. Menurut saya seperti itu ya. Iya. Lebih ringannya begitulah. Gitu. Berarti tadi manfaatnya tuh tadi buat bangun kepercayaan orang mungkin Ibu tadi ya. Betul. Pertama untuk diri kita sendiri.
Yang kedua adalah membentuk persepsi orang lain terhadap diri Iya. kita, kan? Persepsi masyarakat mungkin. Betul, masyarakat di sekitar kita saja, enggak usah jauh-jauh. Tadi kan kita udah ngebahas apa itu personal branding, tujuan, manfaat. Nah, sekarang aku mau nanya seberapa penting sih personal branding itu diterapkan gitu. Oke. Artinya kalau seberapa penting, kenapa dia menjadi sangat penting? Ya kan? Kalau saya bilang seberapa penting, dia sangat penting saat ini personal branding, terutamanya untuk teman-teman muda, teman-teman mahasiswa. Ya kan? Kenapa? Karena ini menjadi persoalan yang pasti akan mendukung eksistensi diri teman-teman, karir gitu kan, dan kehidupan teman-teman. Jika teman-teman tidak melakukan personal branding itu secara strategis dan sistematis, maka teman-teman tidak akan menghasilkan maksimum personal branding atas diri teman-teman. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, tadi saya kasih contoh gini, personal branding itu tidak hanya tertulis, Helma, saat ini, udah enggak. Kalau dulu mungkin orang akan susah mencari Helma. Sekarang saya tanya, kalau orang di bagian timur Indonesia pengen tahu Helma, mudah Helma. Tinggal dari buka internet. Media Ya kan? sosial. Betul. Jadi personal branding itu menjadi sangat penting dan itu akan berkaitan dengan eksistensi diri teman-teman. Kalau teman-teman tidak memutuskan personal branding seperti apa yang teman-teman inginkan, maka itu akan sangat mudah untuk di-tracking terhadap karir teman-teman. Misalnya, Helma nih, pengen punya CV yang bagus. Helma bisa contoh orang lain, benar nggak? Iya. Contoh dong, ya, terus ada ikutan kegiatan seminar apa ikutan gitu. Tetapi Helma, sekarang perusahaan apapun itu organisasinya akan pengen cari tahu Helma di media sosial. Tiba-tiba Helma misalnya di Facebook menyampaikan atau menularkan satu informasi yang sifatnya hoax, ya kan? Nah, itu kan akan mempengaruhi jati diri kita, personal branding kita. Nah, seperti itu. Kalau menurut pandangan saya ya, gitu. Seperti itu, Helma. Jadi sangat kalau penting personal. Kalau misalkan cara membangun personal branding sendiri itu gimana ya, Bu? Nah, iya kan. Nah, Ya. baru kita cerita stepping gitu kan. Bagaimana sih Bu cara membangun personal branding kita itu? Yang paling penting itu ya, yang paling penting dari personal branding itu adalah kita menentukan tujuan kita dulu, gitu loh. Menentukan tujuan gini Helma. Helma, bayangkan diri Helma. Sekarang Helma udah semester berapa? Semester 3. Baru semester 3. Iya. Sekarang Helma sendiri nih yang saya guide ya. Helma harus bisa menentukan tujuan Helma. Tujuan Helma itu pengen dipersepsikan seperti apa? Pengen dikenal seperti apa? Di 5 tahun mendatang. 5 tahun mendatang. Kalau aku Berarti sendiri sih tahun 2025. 26. 2026. Nah, tulis sekarang ini, ditulis. Helma pengen dikenal seperti apa? Ya kan? Itu berarti tujuan stepping kita untuk melakukan personal branding itu seperti itu dulu, Helma. Tentuin tujuan dulu ya, Bu? Ya, tentu tujuan dulu. Tujuan kita. Sebelum kita memulai personal branding kita. Aku ingin 5 tahun ke depan aku seperti apa sih? Gitu. Secara akademis aku pengen seperti apa? Apakah aku akan melanjutkan S2 aku? Benar nggak? Iya kan? Di lingkungan masyarakat misalnya Helma pengen dilihat seperti apa? Ya kan? Atau Helma melihat keperluan masyarakat ini kayak apa gitu. Itu bisa menjadi bagian dari tujuan Helma.
ya kan? Misalnya kalau Helma lebih mencintai kegiatan-kegiatan lingkungan gitu kan, Helma mungkin akan menentukan titik fokus diri Helma gitu. Oke, 5 tahun ke depan aku pengen punya bank sampah misalnya, ya enggak? Punya bank sampah untuk kawasan kampus Unkris sekitaran Jatiwaringin. Nah, Ibu itu. tadi kan mengenai bagaimana cara bangun personal branding nih Bu. Aku ada Betul. pertanyaan. Jadi tuh aku tuh pengen dikenal sebagai pebisnis. Maksudnya, Oke. Bisnis. maksudnya gini, Bisnis apa dulu? bisnis apa ya? Jadi kan dulu aku pas SMA pernah kayak bisnis bareng gitu sama teman. Nah aku pengen tuh orang tuh kenal aku sebagai pebisnis, tapi bukan yang orang yang udah expert banget itu loh Bu. Maksudnya Nggak misalkan Helma apa-apa. nih dikenalnya sebagai orang yang suka bisnis, tapi buat saling sharing aja loh Bu, bukan bukan dikira yang berpengalaman banget gitu Bu. Itu gimana ya Bu bangunnya? Tidak. Justru yang berpengalaman pun datang dari yang tidak berpengalaman, Helma. Jadi don't worry. Sekarang ini zamannya disruptif, Helma. Kalau zaman dulu Helma mau ke Jakarta, mungkin pilihannya hanya ada 2, kereta dan transportasi umum, bus ya. Tapi kan sekarang udah ada Grab, udah ada Ojek. GoCar, benar nggak? Iya. Gojek banyak gitu loh. Nah seperti ini juga Helma, enggak apa-apa Helma. Kalau Helma memang mempersonal brandingkan diri Helma akan menjadi pebisnis gitu, tinggal Helma tentukan aja tujuan Helma itu pebisnis yang bagaimana dulu, spesifik Helma. Jangan Oh secara iya. umum aja gitu loh. Kita harus spesifik. Misalnya Selma, Mem, saya memutusin saya mau jadi pebisnis kecantikan, misal, ya, udah gitu. Sudah tentukan tujuan bahwa 5 tahun ke depan aku pengen jadi pebisnis kecantikan. Terus apa lagi yang harus Selma lakukan? Mulailah Selma bergabung di organisasi atau komunitas yang berhubungan dengan tujuan Selma tadi. Biar banyak ini juga ya Bu, insight gitu. Betul. Nah, harus bergabung di komunitas mana lah. Kan banyak sekarang kan. Kalau untuk urusan kecantikan, kalau saya lebih ke pemberdayaan masyarakat, sehingga saya lebih suka bergabung dengan misalnya saya mengikuti IG-nya Greenpeace kayak gitu-gitu. Ya kan? Artinya kita akan mendapat insight, betul ya. Yang ketiga adalah kita memanfaatkan media sosial untuk tempat kita menyampaikan keinginan kita atau kita men-share info-info informasi yang berhubungan dengan tujuan yang kita setting tadi. Nah, kemudian percaya diri dan konsisten, Helma. Nah, itu yang saya bilang tadi, Bu, tapi saya mau main-main aja, Bu. Jangan begitu, kita percaya diri saja. Iya. Betul, kita percaya diri saja. Ya. Untuk membangun dan memperluas jaringan melalui organisasi melalui komunitas atau organisasi yang kita ikuti tadi. Nah, itu saja dulu stepnya secara umum yang bisa kita lakukan. Nanti juga saya akan sampaikan beberapa strategi yang dilakukan menurut Forbes, majalah bisnis di dunia ya. Nanti saya share ke Helma bagaimana. Gitu ya. Jadi tadi tuh cari orang yang seminat gitu mungkin ya Bu, dari komunitas Betul. atau apa, terus kenalin diri juga di sosial media. Betul. Mencari organisasi, boleh perorangan yang mungkin dia sudah memulai bisnisnya. Jadi itu sudah harus dibuat. Helma itu membangun network, sudah mulai gitu. Tapi yang paling pertama adalah tentukan tujuan dulu. Helma itu mau kayak apa gitu 5 tahun ke depan. Jadi nanti terukur gitu ya. Oh iya ya, kalau aku mau jadi ini, sehingga yang harus aku lakukan adalah membangun jaringan, kemudian aku memberanikan diri untuk melaunchingkan diri saja di depan publik melalui sosial media terutamanya. Apalagi di generasi kalian, generasi yang digital literasinya sangat tinggi. Jadi memang mau tidak mau kita harus beradaptasi. Tetapi bukan kita tidak punya value ya, Helma. Nah, gitu ya. Nah, bukan kita tidak punya nilai pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang
poin-poin apa aja sih Bu yang diperluin untuk bangun personal branding? Mungkin lebih detail yang dari pertanyaan sebelumnya. Betul. Nah, inilah saya mau sampaikan ke Helma dan teman-teman bahwa saya kutip ini dari majalah Forbes. Jadi apa katanya? Yang satu, ya kan? Kita harus punya fokus. Nah, itu yang saya bilang tadi. Fokus, keunikan. Benar nggak? Betul. Nah, itu kita harus punya fokus dan kita tentukan target dari personal branding kita ini untuk siapa. Itu satu, ya kan? Fokus artinya itu sangat spesifik, gitu. Misalnya mau jadi pebisnis, semua orang mau jadi pebisnis. Tapi yang ngebedainnya apa gitu mungkin ya Bu? Iya, Ciri spesifik. khas. Udah, sudah spesifik. Oke Bu, saya mau pebisnis kecantikan deh. Pebisnis kecantikan banyak ya, Helma. Iya. Diturunkan lagi sehingga orang akan ingat Helma. Oke, kalau Helma itu pebisnis kecantikan, tetapi dia yang materialnya, yang bahan-bahannya itu alami. Nah, gitu. Jadi fokus Helma itu sangat-sangat fokus sampai mendalam. Itu yang harus dilakukan di dalam personal branding. Helma akan menjadi pebisnis kecantikan, tetapi kecantikan yang menggunakan ingredients herbal. Oh, berarti Helma fokusnya adalah ke sana, gitu. Ya, oke, Iya. satu. Kemudian yang kedua, be genuine. Artinya Helma harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau Helma mengcopy paste punya orang lain, itu nggak bisa. Jadi be genuine, jadilah dirimu sendiri yang otentik, ya kan? Iya. Nah, itu seperti itu. Jangan orang jualan ini kita jualan ini. Kita harus punya kecirian kita, keaslian kita. Nah, gitu. Yang namanya Helma itu misalnya ini tinggal di Jatiwaringin, di mananya? Di jalan ininya, di nomor berapa? Di nomor ini. Di kamar yang sebelah mana? Itulah yang namanya genuine, keaslian kita yang harus dibentuk di dalam personal branding selain fokus tadi ya. Gitu Helma. Kemudian bagaimana? Nah, sesudah Helma memiliki itu, apa yang Helma lakukan? Di zaman digital literasi seperti ini, share itu. Ya kan? Share kepada orang lain. Buat melalui Instagram, make a video. Konten mungkin ya Bu. Buat konten, correct. Konten ya, narasi, ya kan? Buat. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Konsisten. Jangan tidak konsisten. Misalnya, if once you decide, ketika Helma mau memutuskan, oke, in another 5 years, aku mau jadi pebisnis kecantikan yang bersumber dari bahan-bahan lokal, oke, ya. Kemudian Helma buat video, ya kan? Kemudian Helma lakukan itu consistently. Misalnya Helma putusin dalam 1 minggu aku akan upload video ini. Jadi orang-orang yang menjadi follower you akan update terus. Oh, Mbak Helma hari ini dia ngebahas ini nih. Oh, keutamaan daun sirih untuk membuat wajah glowing, for example. Ya kan? Nah, itu yang harus Helma lakukan. Ya. Terus apa lagi? Harus siap untuk gagal. Ya, itu mental yang harus dibangun di dalam melakukan personal branding. Be ready to fail, katanya. Siap untuk gagal. Kalau siap untuk gagal, berarti kita melihat kemungkinan positifnya. Nah, kenapa ya? Kenapa kita mengalami hal ini? Kita akan mencari solusi atas permasalahan kita tersebut. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Ibu, aku ada pertanyaan. Tadi maksudnya siap gagal tuh apa ya Bu? Dari personal branding? Bisa saja, gini ya. Bisa saja respons. Benar nggak? Respons, persepsi orang-orang terhadap kita, gitu. Negatif. Benar nggak? Iya. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah satu, kita menerima. Kemudian keduanya kita memperbaiki. Kenapa hal itu terjadi? Biasanya kan
komen-komen netizen itu kan, masya Allah, bagusnya, Iya. benar nggak? Jadi kita jangan takut, kayaknya nggak kayak gitu deh, nah gitu kan? Kan suka julid kan kalau netizen itu kalau komen kayak dia yang paling benar, tapi jangan ngelihat itunya, jangan ngerasa kayak dia yang paling benar aja, enggak, tapi benar nggak sih yang diomongin, gitu loh. Timbangkan lagi. Betul. Jadi justru dari ketika kita siap nih, be ready to fail itu artinya kita siap dong bahwa persepsi orang terhadap kita itu negatif misalnya, atau persepsi orang terhadap kita itu tidak terlalu signifikan seperti yang kita harapkan. Itu namanya kita berani untuk gagal, Helma. Tetapi kita menggali kegagalan itu untuk kemudian kita membangun lagi reputasi kita. Nah, seperti itu personal branding itu. Menurut saya begitu. Ya kan? Nah, kemudian yang paling penting nih apa? Sekarang kan semuanya bisa kita tahu. Informasi satu dunia ini kita bisa tahu, Helma. Satu dunia loh, kita bisa tahu. Jadi kita ikuti aja contoh yang sudah berhasil. Bagaimana sih pengalaman dia? Misalnya ya kan, bagaimana sih pengalaman dia menginisiasi, memulai bisnis kecantikan yang sifatnya herbal misalnya. Mungkin terinspirasi ya Bu, bukan maksudnya copy paste gitu. Iya betul, kita mengikuti, oh ternyata dia juga pernah mengalami kegagalan kok. Benar nggak? Iya betul. Dia juga pernah mengalami kesulitan kok. Nah itu akan menjadi kekuatan kita di dalam mempersonal brandingkan diri kita. Ya kan. Nah, yang paling terakhir adalah live your brand. Artinya ya kemana-mana dirimu adalah personal brandingmu. Gitu loh. Ya kan? Artinya ketika you decide, ketika Helma memutuskan, okay, I think in another 5 years, dalam 5 tahun ke depan, aku mau mencoba deh menjadi ikon treatment kecantikan herbal gitu. Jadi selama 5 tahun ke depan dirimu adalah menjadi branding yang kamu putuskan itu, Helma. Seperti itu. Iya. Kalau menurut saya sih, menurut saya justru saat ini sangat mudah untuk melakukan personal branding, teman-teman. Karena teman-teman sangat mudah untuk mendapatkan insight. Sangat mudah, nggak kayak zaman kita dulu. Susah banget dapat informasi, sangat susah. Harus interview, benar nggak? Harus interview orang. Sekarang Helma, di YouTube itu kamu mau lihat siapa? Kamu mau lihat Barack Tinggal Obama. Cari aja sekarang. Tinggal cari aja gitu. Sangat mudah. Jadi gunakanlah kesempatan ini, gunakanlah literasi digital yang sangat masif dan disruptif ini untuk membentuk personal branding kalian yang terbaik menurut kalian. Gitu. Berarti tadi pertama itu fokus ya Bu, fokus. Betul. Terus tetap di diri sendiri. Betul. Fokus, spesifik. Ingat ya, fokus, spesifik. Benar nggak? Ya kan? Konsisten. Ya, konsisten. Ya kan? Harus asli, Helma. Helma nggak mau kan dipanggil Uco, benar nggak? Iya, nggak mau. Jadi seperti itulah kita mempersonal brandingkan diri kita. Bukan aku bukan Ucok, aku Helma. Aku Helma yang sekarang ini pakai kerudung coklat, pakai masker, itu aku. Nah gitu, seperti itu personal branding itu. Be ready to fail, artinya kita siap untuk menerima masukan. Kritik yang membangun. Betul, kritik memang harus membangun. Tidak ada kritik yang menjadi. Begitu. Terus apalagi ya sesudah itu ya, Manu? Tadi kan udah langkah-langkahnya Bu. Kalau sekarang tuh kesalahan apa sih yang biasanya orang lakuin tuh dalam membangun personal branding? Betul. Inilah kesalahan yang paling fatal menurut saya, ada 3. Yang satu, ketika kita memulai personal branding itu kita tidak melakukannya secara strategis gitu loh, Helma. Ya kan, kita nggak punya strategi. Padahal personal branding itu memang sudah dimiliki oleh setiap orang gitu. Jadi ketika kita lahir kita udah punya personal branding, tetapi persoalannya apa?
Persoalannya kita tidak melakukannya secara strategis. Kita ya itu tadi, kita tidak punya tujuan, tidak apa gitu kan. Kemudian Iya. apa? Kita tidak melakukannya secara konsisten. Benar nggak? Iya, betul banget. Nggak konsisten, udah misalnya kalau udah punya sosial media udah nggak diupdate. Iya kan? Iya. Kalau kami dulu zamannya itu apa sih, blog. Nah, zamannya saya tuh. Berarti Ibu sempat bikin blog gitu? Iya, dulu tuh. Tapi tahun 2004 kayaknya mulai boomingnya itu blog itu. 2004 2005. Itu waduh, semua orang punya blog. Ya kan? Malas kalau blog itu, Helma. Kakaknya ribet gitu loh. Ininya ribet gitu, terus tampilannya kurang eye catching, enggak kayak sekarang. Aduh, bagus-bagus, ya kan? Kalau mau Instastory bisa, mau nulis di Instagram oke, capturingnya bagus, kameranya support. Aduh, kalau dulu mah banyak hambatan. Satu lagi apa? Tidak efektif. Iya kan? Iya. Selalu nggak efektif kita mempersonal brandingkan diri kita gitu. Itulah sebetulnya yang menurut saya itu kegagalan yang sering kita alami gitu. Karena kita tidak melakukannya secara strategik, kemudian tidak konsisten, udah deh, males deh gitu. Nggak bisa begitu. Apalagi mahasiswa. Ketika pas masuk pertama harus mempersonal branding kan kita mau seperti apa. Itu menurut saya sih. Dan saya juga melakukan itu sebenarnya. Oh, secara tidak sadar ketika teman-teman ngasih topik personal branding. Oh, benar. Bahwa memang sejatinya ketika kita lahir, kita sudah punya personal branding. Tapi kita tidak sadar. Itu menurut saya sih. Mungkin tambahan Bu, kalau tadi kesalahannya dari yang aku baca tuh mungkin nggak jadi diri sendiri Bu. Gitu maksudnya niru orang malah jatuhnya jadi pencitraan gitu loh, karena bukan diri sendiri gitu. Betul. Itu bisa ditambahkan. Iya. Ya, itu Helma. Apa ya, pengen ikut-ikutan orang gitu ya. Iya, niru gitulah. Padahal nilainya kita nggak tahu, benar nggak? Karena bukan dari diri sendiri gitu ya Bu. Betul Helma, betul sekali. Oh iya, saya malah dapat insight dari orang muda ini. Betul. Hebat Helma. Oke. Ya, itu bisa dicatat. Tadi kan kita udah ngomongin kesalahan nih Bu. Terus sulitnya apa sih Bu? Kesulitan yang biasanya ada saat membangun personal branding ini? Iyalah, kalau kesulitan itu tuh datangnya tuh kalau menurut saya ya itu 100% dari diri kita sendiri kok, Helma. Lawan diri sendiri susah ya Bu? Betul, itu nggak ada orang lain. Tidak ada faktor eksternal. Satu aja. Kesulitannya diri sendiri. Ketika kamu mampu mengalahkan diri kamu sendiri, kamu sudah menghilangkan semua kesulitan. Serius, I'm telling you. Benar. Saya pikir itu. Terus Bu nih, menurut Ibu nih, Ibu kan mungkin udah membangun personal branding dari bertahun-tahun lalu lah. Terus tips dari Ibu untuk orang-orang yang baru mulai membangun personal branding nih, termasuk buat aku juga nih yang baru mau mulai lah Ibu. Tips-tipsnya boleh di-sharing Ibu. Ya, menurut saya begini, ketika kita punya mimpi, kita tuliskan, Helma. Ya kan? Nah, mimpi, saya pengen tahu deh, Helma, pengen jadi apa sih berapa tahun ke depan? Dan tadi tuh loh Bu, saya mau jadi pebisnis gitu. Ya, itu selalu kamu selalu hadirkan dalam pikiranmu. Dulu ya, saya tuh ketika tahun pertama kuliah tuh, saya kan dulu kuliahnya di hubungan internasional. Jadi dosen saya itu selalu men-encourage kalian harus keluar negeri gratis, gitu katanya. Harus keluar negeri gratis, harus bisa sampai keluar negeri gratis. Jadi dalam pikiran saya, one day ketika saya lulus, saya pengen sekolah lagi, dan saya pengen sekolah di luar negeri, dan saya pengen punya event-event yang ada di luar negeri, dan itu nggak saya bayar. Ternyata harapan, mindset itu come true. Itu benar adanya.
Itulah personal branding kita. Ya kan? Berarti Iya. kita memang set up tujuan kita gitu. Itulah personal branding stepping awalnya. Jadi kepada Helma dan teman-teman FE lainnya, personal branding itu bagaimana memang mulailah dengan mimpi. Dan lihat ya, dan kemudian lihat apa yang Tuhan kasih untuk kita. Gitu. Nah, tapi mimpi itu jangan hanya sebatas mimpi ya. Harus diaktualisasikan. Betul. Ya kan? Dan alhamdulillah ketika saya around the world, saya nggak perlu uang memang, Helma. Saya memang disponsori, gitu. Jadi saya nggak pernah mikir how many dollar that I should pay. They paid me. Nah begitu Helma, seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan Helma juga ada one day nanti another 5 years saya tunggu berita bagusnya dari Helma. Amin, doain aja ya Bu. Saya pikir itu saja sih untuk memulai personal branding tuh mulailah dari mimpi dulu lah. Dijadiin mindset mungkin ya Bu, biar kesampaian lah gitu. Betul. Jadi bermimpi yang indah, berkata-kata yang indah, berharapan yang indah, berharapan yang baik. Helma percaya nggak law of attraction itu? Hukum tarik-menarik itu terjadi, Helma. Jadi buang yang negatif, bangun yang positif. Nah itu, personal branding itu. Buang yang negatif, inside and around you, ambil semua yang positif, menjadi diri. Nah, kita lihat lulusan-lulusan Unkris di dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa kalau kalian punya pikiran yang seperti itu. Menurut saya begitu, Helma. Iya. Mungkin Ibu kan pertanyaan dari saya pribadi ya Bu, cara ngebangun personal branding di masa pandemi gini. Mungkin kan aku dari penjelasan Ibu langsung kayak termotivasi lah gitu karena masa pandemi ini. Apa sih cara-caranya Bu bangun personal branding di masa pandemi? Gini, kita kan tadi udah cerita bagaimana kita men-setting diri kita kan. Iya. Jadi apapun yang terjadi Helma itu positif. Itu dulu Helma. Pandemi itu tergantung cara kita memandang. Bener gak sih? Kalau kita mau mandang dia negatif loh Helma. Tapi kalau kita mandangnya pandemi ini positif, ya positif. Ya kan? Nah, bagaimana banyak yang bisa kita lakukan misalnya. Kita bisa saja misalnya. Nah, itu tadi tidak lepas dari apa tujuan kita. Kalau dalam konteks pandemi ini pasti kita punya lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi diri kita di dunia sosial media kan? Benar nggak? Betul. Iya kan? Nah, itu saja yang kita gali misalnya. Kita lebih concern kepada isu-isu kemanusiaan, menarik untuk di ini. Kemudian kita menjadi seperti siapa sih? Ada tuh, saya pikir dia tokoh selebgram juga, yang dia suka ini posting kalau ada orang yang susah, kayak gitu tuh. Siapa namanya saya lupa, cuman saya suka baca itu. Kemarin bapak-bapak yang dimarahin Mbak Imong. Oh itu Mbak Imong Ibu? Tapi bukan ya, dia gini, katanya terserah Mbak Im mau ngomong apa, tetapi Bapak ini mau kita bantu, gitu. Jadi kan selama pandemi itu banyak hal-hal kemanusiaan yang bisa kita lakukan. Kalau Mbak Imong kan mungkin terlalu luas ya, terlalu aksesnya mau ketemu artis itu kan kayaknya kita enggak begitulah. Tapi misalnya di sekeliling kita aja, iya kan? Atau Helma mungkin bisa menginisiasi 10 bungkus nasi Jumat misalnya. Siapa yang mau ikut di sosial media? Misalnya gitu loh. Ini permisalan. Iya. Dan akhirnya konsisten itu lakukan selama pandemi. Kan malah bagus. Berarti tadi ngulik ya Bu? Ngulik, terus mungkin dari nge-share ke media sosial. Kalau Ibu sendiri ada nggak Bu? Yang di-share ke sosial media gitu? Ibu? Kalau saya, saat ini memang saya tidak aktif di sosial media. Itu memang kelemahan saya. Semenjak tahun berapa ya? Dulu saya sangat aktif di masa-masa muda saya. Tapi mungkin saya akan memulai itu lagi karena kita sudah bicara personal branding. Mungkin saya akan menginisiasi untuk memulai lagi.
Ibu aktif boleh tuh lagi. dimulai lagi. Bagi pengalaman Boleh, yang boleh. tadi itu loh Bu, yang Ibu ke luar negeri itu. Hebat banget tuh Ya, Bu. long, long time ago. Tetapi Masya Allah itu akhirnya gini Helma, kalau kita tuh pokoknya kita tuh ceritanya yang baik aja. Harapan kita tuh yang baik aja. Itu datang kok dia. Serius. Iya. Saya memang aktif tidak di sosial media seperti Instagram tidak, tetapi saya mungkin di lebih ke dunia akademis saya aktif. Mhm. Tapi mungkin idenya Helma bagus juga kalau kemudian saya restart lagi lah. Iya. Dulu ketika seperti Helma itu saya update terus, begini begitu aktif. Saya dulu sangat aktif kemana-mana. Sekarang aktif lagi dong Bu. Mau baca-baca mungkin pengalaman Ibu. Ya, bolehlah. Oke Helma, nanti saya mulai. Nah iya. Makasih loh Bu. Terus Ibu tadi kan udah ini ya Bu, dari sosial media. Kalau misalkan ngebangun personal branding secara langsung loh gitu, gimana ya Bu? Tanpa sosial media. Ya, sebetulnya sama saja. Ketika kita memulai itu jangan sendiri. Kalau membentuk personal branding itu jangan sendiri, karena kan ini loh, personal branding itu kan end produknya, hasil akhirnya kan adalah persepsi masyarakat kan. Iya. Persepsi orang di sekitar kita kan. Nggak usah jauh-jauh Helma. Di lingkungan RT RW aja dulu. Mempersonal brandingkan diri. Iya kan? Kalau kita di kampus, buatlah kegiatan apa di kampus gitu. Aktif di kampus gitu. Saya dulu aktif di kampus bukan supaya terkenal, tidak. Tetapi memang suka, Helma, untuk kegiatan-kegiatan tertentu tuh suka gitu, suka ikut gitu. Seperti Helma juga pengen dapat ilmu, pengen dapat, ternyata dikasih jalan terus terbuka jalannya. Percaya deh. Iya. Berarti kegiatan apa aja tuh ditelusuri ya Bu, ikutin terus aja gitu. Betul. Tapi yang menjadi passion kita ya. Iya. Kalau saya memang dari dulu sukanya ke masyarakat. Pokoknya kalau kegiatan membantu suka banget. Yang berhubungan sama banyak orang mungkin juga ya. Betul. Suka banget saya dulu. Kalau ada kegiatan apalah, bakti sosial lah, apa, senang aja gitu ikut kayak gitu. Kan kalau dulu teman-teman di kampus ada yang suka sinematografi atau fotografi, saya kurang suka. Tapi kalau misalnya kegiatan yang sifatnya, ini ada bantuan masyarakatan, masyarakat, ada yang perlu, siapa nih? Ketika KKN itu saya enggak bayar di kampus, justru saya dibayar kampus. Karena saya dan teman saya itu membuat satu buku bahasa Inggris, walaupun saya bukan bahasa Inggris, untuk pedagang-pedagang di Kasongan di Jogja itu loh. Mereka kan sering kedatangan orang asing, ya kan, menawarkan harga, menjual produknya seperti apa. Nah, dulu kami buat itu di usia saya seperti Helma itu, saya buat buku pocket, buku kantong gitu. Ya, jadi kecil mereka gitu. belajar gitu kan, kalau ditanya ini harganya berapa. Nah, seperti itu. Jadi dulu kami dihargai kampus. Jadi saya enggak bayar, malah saya dibayar kampus. Nah, seperti itu. Happy sih, dekat dengan masyarakat itu saya senang. Nah, Helma juga gitu. Temukan passionmu di mana. Silakan. Iya. Temukan passionmu di mana. Gue masih bingung sih Bu kalau passion kayak gitu. Dijalani aja. Semua dijalani. Iya. Coba dulu semuanya deh. Tuh, tetapi yang positif. Sesuatu yang baik. Dan kira-kira mengurangi energi positif, tinggalkan. Misalnya, kalau ketemu dengan komunitas yang isinya bicarain orang, Helma, itu ciri-cirinya ya. Ini ciri-ciri ya. Ceritanya ceritain orang aja, ceritain dosen, itu tinggalin. Itu bukan grup yang baik. Ya. Small people talk about other people. Ingat itu. Orang-orang kecil tuh ngebicarain orang lain. Orang-orang besar itu ceritanya tentang ide. Saya nggak pernah punya grup gosip. Pasti saya tinggalin. Saya nggak suka. Iya. Nah, saya lebih suka kita berdiskusi begini, ide-ide baru, kita sharing idea. Aduh, itu waktu tidak terasa berlalu. Tapi kalau kita bicarain orang, itu kita jatuhnya tuh energi kita berkurang, kok kelihatan kita jadi tua, gitu.
Nah, Helma juga begitu. Jangan, kira-kira kalau teman-temanmu, kira-kira kalau teman grupmu itu bicarain hal-hal yang nggak penting banget, apalagi mikirin orang, tinggalin. Kamu Iya. nggak akan jadi betah kalau kamu begitu. Aura Percaya sama jadi, saya. iya. Betul. Ngapain? Leave it. Tinggalkan. Lebih bagus Iya. kamu ngurusin begini. Lebih bagus kan? Ibu tadi kan katanya kalau mau bangun personal branding jangan sendiri ya, Bu. Mungkin butuh tempat sharing ya. Boleh nggak, Bu, Betul. sharing-sharing sama Ibu? Aku. Boleh dong. Ya nanti kita sharing-sharing ya, Bu. Boleh, boleh. Sangat boleh kamu. Konteks saja, misalnya ada topik apa gitu Iya. yang perlu untuk kita diskusikan, saya welcome saja. Ibu udah, tadi pertanyaan udah dijawab semua, kita udah sharing-sharing banyak juga. Makasih waktunya Ibu udah sempatin datang. Oke. Iya, Mohon maaf banyak. juga kalau tadi ada kesalahan teknis ya. Sebagaimana Oh iya, dari kita juga ada kesalahan teknik. Oke, sukses lah ya buat Ya, amin. organisasi kalian dan buat Helma secara pribadi. Jadi mulailah men-setting up sesuatu yang positif atas diri kalian. Makasih banyak ya Ibu udah sempetin waktunya Oke, bagi-bagi sebagai informasi. alright. Itu gimana? Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton Dialektika kali ini. Jangan lupa buat nonton konten-konten konten-konten DPM Funquiz lainnya. Terima kasih. Oke.